Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rohemi, NIM T 2017-1240. Saya di sini selaku moderator, yang mana kelompok kami yaitu kelompok 2 akan memaparkan materi tentang sistematika penulisan proposal dan sistematika penulisan laporan penelitian tindak kelas atau disebut dengan PTK, yang mana akan langsung disampaikan atau akan langsung dipaparkan oleh pemateri yang bersangkutan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Ibnu. NIM saya T 2017-1305. Saya akan menjelaskan tentang bagian pertama, yaitu dari sistematika penyusunan proposal penelitian tindakan kelas, seperti itu ya. Yang pertama adalah judul penelitian, yang kedua adalah latar belakang masalah, yang ketiga identifikasi masalah, dan yang keempat merumuskan masalah itu sendiri, seperti itu. Saya akan menjelaskan pertama, yaitu judul penelitian. Saat kita melakukan penelitian, pasti kita harus menentukan judul yang akan kita teliti, dan itu hukumnya wajib. Kalau tidak membuat judul, berarti ya namanya tidak bisa lanjutkan penelitian tersebut gitu. Dan judul itu jangan panjang ya, maksimal 20 kata ya, itu sudah panjang sekali. Selanjutnya yaitu latar belakang masalah. Latar belakang masalah itu sebenarnya kalau dalam PTK lebih membahas tentang kesenjangan antara yang seharusnya dan apa yang fakta atau apa yang terjadi di lapangan. Jadi kesenjangan apa yang terjadi itu seharusnya itu seperti apa yang benar, tapi apa yang terjadi di fakta itu dibahas di dalam latar belakang masalah. Yang kedua adalah identifikasi masalah. Yang dimaksud identifikasi masalah itu kita mengidentifikasi masalah tersebut sih, melacaknya gitu, menelitinya secara mendalam ya, itu nanti akan berhubungan dengan judul yang akan kita ajukan gitu. Jadi sebelum membuat judul pasti kita harus mempunyai masalah terlebih dahulu gitu. Seperti itu ya. Yang selanjutnya adalah perumusan masalah. Maksudnya yaitu kita sebagai peneliti itu merumuskan atau membuat beberapa pertanyaan yang akan dijawab dalam penelitian tersebut, seperti itu. Jadi kita mungkin bisa membuat 2, 3, 4 pertanyaan yang akan dijawab dalam penelitian tersebut. Sekian dari saya. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kamilatul Hasanah, NIM T 2017-1211. Di sini saya akan menjelaskan cara memecahkan masalah dalam penelitian tindakan kelas. Contohnya seperti cara memecahkan masalah yang digunakan dalam penelitian tindakan kelas, yaitu dengan menggunakan metode kooperatif tipe jigsaw, yang mana metode ini diharapkan motivasi dari hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPS yang akan meningkat. Dan yang kedua, hipotesis penelitian tindakan kelas. Dalam hipotesis tindakan kelas, yaitu terdapat rumusan tindakan untuk memecahkan masalah dalam PTK. Contoh hipotesis dalam penelitian tindakan kelas yaitu ada dua. Yang pertama, dengan diterapkan model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw dapat meningkatkan motivasi siswa dalam mata pelajaran IPS siswa kelas 10. Dan yang kedua, dengan diterapkan model pembelajaran kooperatif dengan tipe jigsaw dapat meningkatkan hasil belajar siswa dalam mata pembelajaran IPS SD kelas 10. Nah, dan yang terakhir yaitu tujuan penelitian tindakan kelas. Dalam tujuan penelitian tindakan kelas yaitu terdapat tujuan untuk jawaban terhadap masalah penelitian, yang mana keinginan peneliti atau hasil PTK dapat
mengetengahkan indikator-indikator apa yang tengah hendak ditemukan oleh PTK. Yang pertama yaitu berkaitan dengan variabel penelitian, tujuan penelitian, tindakan kelas. Nah, contoh tujuan penelitian tindakan kelas ini yaitu guru harus meningkatkan strategi dengan kualitas pembelajaran IPS siswa kelas 10. Dan yang kedua, siswa serasa dirinya mendapatkan perhatian dan kesempatan untuk menyampaikan pendapat atau ide, gagasan, dan pertanyaan. Dan yang ketiga, siswa dapat bekerja secara mandiri maupun kelompok serta mampu mempertanggungjawabkan segala tugas maupun individu ataupun kelompok. Dan yang terakhir, warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan, nama saya Muhammad Ridwan Hidayatullah, NIM T 2017-13-20. Ya, di sini saya akan menerangkan tentang manfaat penelitian, terus kajian teori, terus apa lagi nih? Metodologi penelitian. Ya, langsung saja dari pertama, manfaat penelitian. Jadi manfaat penelitian ini rumusan manfaat penelitian berdasarkan topik masalah PTK. Jadi manfaat penelitian menggunakan dampak dari tercapainya tujuan PTK. Uraikan kontribusi hasil PTK memiliki potensi untuk memperbaiki mutu pembelajaran di kelas, sehingga tampak manfaat bagi siswa, guru maupun pihak-pihak lain terkait dengan PTK. Ya, berikut adalah contohnya manfaat penelitian. A. Proses belajar mengajar IPS di SD 10 menjadi menarik dan menyenangkan. Terus selanjutnya ditemukan strategi pembelajaran yang tepat, strategi pembelajaran yang tepat tidak konvensional tetapi bersifat variatif. Ya, itulah manfaat penelitian. Dan selanjutnya kajian teori. Ya, jadi di kajian teori ini, teori-teori yang relevan dapat digunakan untuk menjelaskan tentang variabel yang akan diteliti sebagai dasar untuk memberi jawaban sementara terhadap rumusan masalah yang diajukan, hipotesis serta penyusunan instrumen penelitian. Jadi kajian teori di sini itu sebagai dasar untuk memberi jawaban sementara terhadap rumusan masalah yang diajukan hipotesis. Ya. Nah, di sini kajian teori ini berguna untuk hal-hal penting, diantaranya yang pertama menjawab permasalahan PTK secara teoritis, dan yang selanjutnya yang kedua menemukan variabel penyebab masalah PTK, dan yang ketiga mengoperasionalkan variabel penelitian, dan yang selanjutnya ini menyusun jawaban sementara dari masalah hipotesis. Nah, terus yang selanjutnya ini menentukan metode yang paling tepat untuk menjawab permasalahan. Nah, jadi itu tadi kajian teori yang berguna untuk hal-hal penting diantaranya tadi ya. Nah, terus hal-hal yang perlu diperhatikan dalam kajian teori tersebut adalah sebagai berikut. 1. Relevansi buku dengan judul penelitian. Nah, buku-buku yang dibaca hendaknya mendukung untuk memecahkan masalah. Nah, relevan, tidak selalu berarti mempunyai judul yang sama. Ya. Dan yang kedua, kekinian, up to date. Kata bahasanya sekarang up to date. Buku hendaknya dicari yang terbaru, kecuali untuk penelitian sejarah. Jadi kalau penelitian sejarah itu buku-buku yang lawas-lawas tidak apa-apa deh. Dan yang ketiga, buku atau hasil penelitian itu dapat memberi arahan pada mengidentifikasi variabel penelitian dan operasionalisasinya. Nah, oleh karena itu katakan hasil penelitian sebelumnya dapat
sebelumnya sangat disarankan untuk dibaca dan dijadikan rujukan awal. Jadi contoh kerangka teori dari judul PTK ini upaya peningkatan hasil belajar dan motivasi siswa dalam pembelajaran pengetahuan sosial ya, melalui pembelajaran kooperatif tipe standar kelas 5 SDN Kalibaru, Jakarta Utara. Jadi hakikat metode pembelajarannya kooperatif, yaitu pembelajaran kooperatif tipe jigsaw ya. Dan yang selanjutnya di sini akan menjelaskan metodologi penelitian. Nah, di metodologi penelitian ini ada setting penelitian yang dimana menjelaskan tentang tempat dan waktu PTK dilakukan serta ada beberapa siklus PTK yang akan dilakukan. Nah, di sini ada tempat penelitian, ada waktu penelitian dan siklus penelitian dengan kelas ya. Yang pertama tempat penelitian ya. Jadi yang pertama ini tempat penelitian. Contohnya penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan di SDN Kalibaru 1 Jakarta Utara untuk mata pelajaran pengetahuan sosial kelas 5A. Di sini sudah ditentukan ya tentang tempat penelitiannya, yaitu di SDN Kalibaru 1 Jakarta Utara. Yang selanjutnya tentukan waktu penelitiannya ya. Di sini waktu penelitiannya, contoh penelitian ini akan dilaksanakan pada awal tahun ajaran baru 2006 atau 2007, yaitu bulan Juli sampai dengan November 2006. Nah, di sini waktu penelitiannya ini akan dilakukan pada awal tahun ajaran baru 2006 atau 2007 ya, yaitu bulan Juli sampai dengan November 2006. Nah, tentang waktu penelitian mengacu pada kalender akademik sekolah karena PTK memerlukan beberapa siklus menjadikan proses belajar mengajar yang efektif di kelas ya. Yang selanjutnya ada siklus PTK. Nah, di sini siklus PTK itu terdiri dari 4 langkah ya. Yang pertama itu ada perencanaan, dan yang kedua ada pelaksanaan, yang ketiga ada pengamatan atau observasi, dan yang keempat ada refleksi. Nah, jadi di makalah ini siklusnya ini melalui 3 siklus untuk melihat peningkatan hasil belajar dan aktivitas siswa dalam mengikuti mata pelajaran pengetahuan sosial melalui pembelajaran kooperatif tipe student team action division ya. Di sini penelitian tindakan kelasnya ini dilaksanakan melalui 3 siklus. Nah, ya sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dinda Septi Puspitasari, NIM T 2017-1285. Di sini saya akan meneruskan tentang penjelasan dari teman sebelumnya, yaitu tentang langkah-langkah penyusunan proposal. Nah, di sini saya kebagian menjelaskan dari bab 3, yaitu tentang metode penelitian. Di sini dalam metode penelitian itu yang pertama itu ada setting penelitian. Nah, tadi sudah dijelaskan dari video sebelumnya. Nah, sekarang bagian saya itu menjelaskan tentang yang kedua itu persiapan penelitian atau persiapan PTK. Dalam persiapan penelitian tindakan kelas ini, peneliti menjelaskan tentang yang pertama itu standar kompetensi dulu, dan yang kedua tentang kompetensi dasar yang akan dijadikan penelitian. Nah, di sini peneliti juga menguraikan tentang instrumen yang diperlukan dalam penelitian, yaitu instrumennya berupa lembar observasi, RPP, lembar evaluasi, LKS, dan lain-lainnya. Dan yang ketiga itu subjek penelitian. Nah, dalam penelitian tindakan kelas ini harus ada subjek penelitian yang akan dituju untuk yang diteliti.
Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan di dalam kelas, di mana kelas itu ada siswa dan guru. Kenapa ada siswa? Karena siswa itu menjadi sasaran untuk yang diteliti. Jadi dalam penelitian tindakan kelas ini yang menjadi sasaran untuk diteliti itu adalah siswa. Kita sebagai guru itu meneliti bagaimana sih siswa dalam proses pembelajaran tersebut, apakah kondusif apa tidak. Nah, dalam penelitian tindakan kelas ini yang menjadi subjek penelitian itu seperti siswa kelas 7 SMP atau MTS, di situ berupa ada 40 siswa. Nah, dan yang keempat itu ada sumber data. Sumber data dalam penelitian tindakan kelas ini seperti siswa dan guru. Dan di sini juga ada teman sejawat. Contoh sumber dalam penelitian tindakan kelas itu yang pertama siswa. Kenapa kok ada siswa? Karena yang kita teliti itu adalah siswa. Untuk mendapatkan data tentang hasil belajar dan aktivitas siswa dalam proses belajar mengajar di dalam kelas tersebut. Dan yang kedua itu sumber data adalah guru. Guru itu untuk melihat tingkat keberhasilan implementasi pembelajaran dalam kelas. Jadi guru itu untuk melihat tingkatan keberhasilan dan keaktifitasan siswa di dalam kelas, seperti kayak siswa itu aktif apa tidak di dalam kelas, dan apakah siswa itu mampu menangkap tentang penjelasan dari guru tersebut. Dan ada juga siswa yang nakal, ada juga siswa yang aktif. Dan di sini yang terakhir itu teman sejawat dan kolaborator. Kenapa teman sejawat dan kolaborator itu dimaksudkan sebagai sumber data untuk melihat implementasi penelitian tindakan kelas secara komprehensif, baik dari siswa maupun guru. Nah, itu saja penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Poin yang ketujuh yaitu analisis data. Tahapan setelah pengumpulan data, maka tahapan selanjutnya yaitu analisis data. Dalam PTK, analisis data dilakukan peneliti secara awal, yaitu pada setiap aspek kegiatan penelitian. Pada waktu dilakukannya penelitian dalam kelas, peneliti dapat langsung menganalisis apa saja yang diamatinya, yaitu situasi dan suasana kelas, cara guru mengajar, hubungan guru dengan siswa, dan interaksi antara siswa dengan siswa yang lain, dan lain sebagainya. Kegiatan pengumpulan data yang benar dan tepat merupakan jantungnya PTK, sedangkan analisis data akan memberi kehidupan dalam kegiatan PTK. Oleh karena itu, seorang peneliti perlu memahami teknik analisis data yang tepat dan benar agar memiliki nilai ilmiah yang tinggi. Kemudian saya akan menjelaskan poin ke-6 yaitu indikator kinerja. Yang dimaksud dengan indikator kinerja adalah suatu kriteria yang digunakan untuk melihat dari tingkat keberhasilan kegiatan PTK dalam meningkatkan atau memperbaiki mutu kegiatan belajar mengajar di kelas. Dan di dalam indikator kinerja harus realistik dan dapat diukur atau jelas cara pengukurannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wiwin Sofiani akan menjelaskan sedikit tentang prosedur keberhasilan. Keberhasilan ini dikatakan berhasil jika melalui beberapa siklus. Di sini ada 3 siklus. Yang pertama itu siklus dalam tindakan kelas ini ada perencanaan. Perencanaan tersendiri itu persiapan yang dilakukan untuk melaksanakan tindakan kelas tersebut. Itu mencakup ada beberapa hal. Yang pertama itu tim peneliti. Tim peneliti ini melakukan analisis kurikulum untuk mengetahui kompetensi dasar seorang siswa. Yang kedua itu membuat RPP. RPP ini yang sudah kita pernah buat, seperti itu contohnya Yang ketiga membuat media pembelajaran.
media pembelajaran ini alat bantu untuk melakukan suatu implementasi tindakan kelas. Yang keempat, uraian alternatif ini sebagai solusi yang akan dicobakan dalam rangka pemecahan suatu masalahnya. Dan yang kelima, membuat lembar jawaban siswa. Dan keenam, membuat instrumen, alat atau yang digunakan dalam sebuah siklus tindakan kelas. Dan yang terakhir yaitu menyusun atau mengevaluasi suatu pembelajaran. Terus yang kedua yaitu pelaksanaan tindakan. Pelaksanaan tindakannya itu berupa tindakan yang akan dilakukan atau skenario. Skenario kerja berupa tindakan perbaikan yang akan dikerjakan suatu prosedur tindakan kelas. Dan yang ketiga yaitu ada pengamatan atau observasi. Pengamatan atau observasi ini perekam data mengenai suatu proses produk atau implementasi tindakan yang sudah dirancang tersebut. Dan yang keempat yaitu analisis dan refleksi, yaitu di sini berupa uraian prosedur analisis terhadap hasil pemantauan atau refleksi yang berkaitan dengan proses atau dampak tindakan. Dan ini ya siklus yang pertama. Yang kedua yaitu siklus yang kedua pembelajaran tindakan kelas masih meliputi tentang perencanaan, yaitu yang kedua itu tim peneliti itu membuat rencana pembelajaran berdasarkan hasil refleksi pada siklus yang pertama tadi. Dan yang kedua pelaksanaannya, itu artinya guru melaksanakan pembelajaran berdasarkan rencana pembelajaran dari hasil yang tadi juga. Dan yang ketiga pengamatan. Pengamatan di sini tuh ya peneliti, guru atau kolaborator melakukan pengamatan terhadap aktivitas suatu pembelajaran. Dan yang keempat refleksi. Refleksi ini tim peneliti melakukan refleksi terhadap pelaksanaan siklus kedua dan menyusunnya lagi rencana atau untuk siklus ketiganya nanti. Dan yang siklus ketiga yaitu dalam tindakan kelas yaitu perencanaan. Tim peneliti itu membuat rencana pembelajaran berdasarkan hasil refleksi pada siklus kedua. Dan yang kedua pelaksanaan. Di sini guru melaksanakan pembelajaran berdasarkan rencana pembelajaran hasil refleksi pada siklus kedua juga. Dan yang ketiga pengamatan. Di sini tim guru tadi atau kolaborator melakukan pengamatan terhadap aktivitas pembelajarannya. Dan keempat refleksi. Refleksi ini peneliti melakukan refleksi terhadap pelaksanaan siklus ketiga dan menganalisis serta membuat kesimpulannya, atau yang disebut dengan juga yang terakhir dengan melaksanakan tindakan treatment atau disebut treatment. Iya, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Nurholisah, NIM T2017-1237. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistematika penulisan proposal. Nah, saya akan menjelaskan tentang rencana kerja, daftar pustaka, dan lampiran-lampiran. Baik, saya akan menjelaskan tentang rencana kerja terlebih dahulu. Rencana kerja adalah urutan-urutan kerja mulai dari awal kegiatan sampai penyusunan laporan PTK. Nah, urutan kerja tersebut mencakup apa saja kegiatan yang akan dilakukan dan kapan penelitian itu akan dilakukan. Nah, rencana kerja ini tujuannya yaitu untuk mengarahkan si penulis agar penelitian dapat selesai sesuai dengan waktu yang tepat dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Selanjutnya yaitu daftar pustaka. Daftar pustaka yaitu memuat semua sumber yang dirujuk dari kajian teori yang digunakan dalam semua bagian laporan dengan sistem penulisan yang konsisten menurut ketentuan yang berlaku. Nah, selanjutnya lampiran. Lampiran yaitu bahan-bahan yang perlu dilampirkan, seperti contoh instrumen penelitian, data-data penting, riwayat hidup peneliti,
dan hal-hal yang perlu dilampirkan dalam penelitian proposal PTK tersebut. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya untuk memperkenalkan terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Lutfi Amahuri, T 2017-1288. Itu mengenai NIM saya. Jadi pertemuan kali ini saya akan mencoba membahas tentang sistematika laporan penelitian tindakan kelas. Oke, jadi yang pertama-tama kali kita pertanyakan adalah apa sih PTK itu? Ya, jadi PTK itu adalah sebuah penelitian tindakan kelas. Jadi penelitiannya itu bentuk apa? Bentuk laporan. Jadi ada sebuah karya ilmiah yang berbentuk laporan dan isinya itu membahas tentang problematika yang ada di kelas itu sendiri, lebih tepatnya kepada proses pembelajaran. Jadi itu mengenai PTK itu sendiri. Jadi selanjutnya yakni pertanyaan, apa sih kira-kira unsur yang mendukung untuk menyelenggarakan atau membuat PTK itu sendiri? Ya, di sini saya mencoba menjelaskan 2 poin. Yang pertama mengenai poin sistematika dalam unsur PTK itu sangatlah penting. Yang kedua adalah ilmiah. Yang pertama kita bahas yakni sistematika. Sistematika itu adalah runtut, berturut-turut. Jadi pelaksanaan laporan ini tidak bisa berbaur-baur atau bercampur-campur, akan tapi harus beruntut, berturut-turut dan beruntut. Nah, itu. Jadi sistematika. Yang kedua adalah ilmiah. Ilmiah ini seperti karya tulis lainnya, yakni harus seperti ada pengesahan legalitas dan juga yang ditandai dengan mulai pendahuluan sampai penutup dan sebagainya. Itu 2 poin yang saya coba paparkan untuk unsur PTK apa saja yang mendukung ataupun membuat laporan itu. Setelah itu bagaimana lantas sistematika pembuatan PTK itu sendiri? Untuk sistematikanya saya akan memaparkan yang bagian awal, tepatnya daripada laporan penelitian itu terdapat atau terdiri dari 3. Untuk bagian awal, yang pertama halaman judul, yang kedua adalah halaman pengesahan, lembar pengesahan, yang ketiga adalah abstrak. Yang ini yang saya sampaikan. Yang pertama halaman judul. Halaman judul ini ialah yang mana terletak pada awal-awal pembahasan. Isinya apa saja? Isinya yang menyangkut yang pertama judul. Ada judul penelitian, dan judul penelitian ini diharapkan dalam bahasa yang komunikatif dan jelas dan juga transformatif. Artinya transformatif ialah ada upaya untuk mengembangkan ataupun memperbaiki daripada sistem proses pembelajaran itu sendiri. Itu judulnya harus begitu. Yang kedua mengenai halaman judul ini isinya yaitu nama peneliti. Yang ketiga yaitu lokasi penelitian. Yang keempat adalah subjek penelitian. Yang kelima adalah waktu atau tahun penelitian itu dilaksanakan. Yang keenam itu ada lembaga tempat yang diteliti itu sendiri. Yang terakhir yaitu untuk apa penelitian ini dilakukan. Nah, itu mengenai poin-poin yang tertera dalam halaman judul. Oke ya. Selanjutnya bagian awal tertera halaman judul, dan juga yang kedua ini lembar pengesahan.
lembar pengesahan ini apa sih? Kira-kira isinya kurang lebih ini isinya yakni sebuah tanda tangan. Tanda tangan itu mulai dari si peneliti itu sendiri. Jika pribadi itu ya menjadi ketua juga, ketua peneliti yakni peneliti. Jikalau penelitian itu bersifat kolaboratif atau gabungan, itu juga bisa tanda tangan pendamping. Nah, ini jika penelitian itu memungkinkan kolaboratif. Yang ketiga yakni tanda tangan untuk atasan. Atasan ini sendiri ada seperti kepala sekolah yang akan diteliti, kemudian pemilik daripada lembaga itu sendiri, yang selanjutnya bisa dekan fakultas dan juga kepala dinas juga bisa, ataupun ketua lembaga penelitian. Ketua lembaga penelitian itu bisa juga. Itu mengenai kedua lembar pengesahan. Lembar pengesahan ini tujuannya apa sih? Yakni semata-mata untuk menunjukkan bahwasanya ini ilmiah. Seperti tadi unsur PTK tadi, keilmiahan. Jadi ini ditandai untuk menunjukkan legalitas laporan penelitian, bahwasanya laporan ini sudah legal, sudah istilahnya resmi ya. Selanjutnya abstrak. Abstrak yakni gambaran umum, atau bisa juga disebutkan dalam literasi lainnya itu saripati. Saripati komponen-komponen hasil laporan penelitian. Jadi melalui abstrak, kita membaca abstrak itu kita dapat secara umum, secara cepat mengetahui laporan penelitian itu ataupun hasil daripada laporan penelitian itu bagaimana. Ya, itu kita bisa mendapatkannya di abstrak. Jadi nggak harus kita satu-satu buka lembaran terus seumpama lembarannya ada 30 halaman, kita buka 30 halaman baru kita bisa menyambungkan dengan pemikiran kita. Tidak usah. Jadi juga ada langsung kita itu mengerti gambaran umum isi laporan penelitian itu dari abstrak itu sendiri. Itu tujuannya diadakan atau dicantumkannya abstrak. Oke, selanjutnya mengenai abstrak. Abstrak ini terdiri ataupun abstrak ini tidak luput daripada yang pertama, namanya dalam abstrak ini mengandung judul penelitian, jelas itu. Yang kedua, tujuan penelitian. Yang ketiga, prosedur pelaksanaan penelitian. Yang keempat adalah hasil temuan dan rekomendasi penelitian itu sendiri. Ya, mungkin cukup di sini dulu saya memaparkan tentang sistematika laporan penelitian tindakan kelas. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Maulidatul Hasanah Yusuf yang akan menjelaskan tentang 3 poin, yakni yang pertama kata pengantar, daftar isi, dan pendahuluan. Yang pertama kata pengantar. Kata pengantar ialah uraian yang mengantarkan kepada para pembaca laporan kepada permasalahan yang diteliti. Jadi di dalam kata pengantar itu ada bagian yang disampaikan ucapan dan terima kasih kepada pihak yang telah membantu dan berkontribusi dalam penelitian. Dan yang kedua, daftar isi. Daftar isi itu ialah menyajikan sistematika isi laporan secara rinci, dan di dalamnya itu berupa halaman untuk di setiap bagian, juga ada judul dan sub-bab untuk mempermudah pembaca untuk memahami atau mempermudah si pembaca untuk memahaminya. Dan yang ketiga ada pendahuluan. Pendahuluan itu merupakan komponen awal bagian yang di dalamnya berupa
latar belakang masalah, identifikasi dan analisis masalah, tujuan masalah, serta pengelolaan data dan lain sebagainya. Itu dari saya, maaf jika ada salah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai kelompok 2, di mana kelompok 2 akan mempresentasikan tentang sistem pembelajaran, sistem proposal dan laporan PTK. Di mana dalam penulisan sistem proposal dan laporan ini ada tahap-tahapannya. Yang pertama, latar belakang masalah, pasti ada rumusan masalah, terus tujuan penelitian dan kegunaan penelitian itu sendiri. Latar belakang masalah berisi uraian yang menjelaskan mengapa masalah itu timbul dan penting dipecahkan melalui penelitian itu. Nah, sedangkan masalah ini timbul itu ketika kita melakukan penelitian sendiri langsung, begitu. Masalah itu timbul akan ketika kita melakukan penelitian, begitu. Kedua, perumusan masalah. Hasil identifikasi dan analisis masalah yang dilakukan dengan baik akan membantu seseorang peneliti mudah merumuskan masalah yang akan diteliti, begitu. Pengetahuan yang luas dan terpadu mengenai teori-teori dan hasil-hasil penelitian para pakar yang terdahulu akan sangat membantu merumuskan masalah yang akan diteliti, seperti itu. Untuk mempermudah perumusan masalah, kita dapat menggunakan kalimat dalam bentuk kalimat tanya, seperti contoh seperti ini. Mengapa siswa kurang begitu minat dalam mata pelajaran matematika, seperti itu contohnya. Yang ketiga, tujuan penelitian. Tujuan penelitian dalam PTK terkait dengan tujuan perbaikan pembelajaran yang menggambarkan hasil yang ingin dicapai setelah penelitian selesai dilakukan. Oleh karena itu, tujuan penelitian harus konsisten dengan perumusan masalah. Jadi tujuan penelitian itu tidak jauh atau tidak berbeda dengan perumusan masalah itu sendiri, seperti itu. Sedangkan kegunaan penelitian itu sendiri pada bagian ini tercantum nilai-nilai kegunaan hasil penelitian, khususnya bagi penelitian ke kualitas pembelajaran bagi guru, sekolah, bahkan umum, seperti itu. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Habib Ansori, NIM T2017-1302. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode kajian prosedur. Jadi yang pertama, metode penelitian adalah merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Biasanya metode itu menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Yang selanjutnya, prosedur penelitian. Prosedur penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh peneliti secara teratur dan sistematis untuk mencapai penelitian. Selanjutnya,
20 langkah dalam prosedur penelitian yang dijabarkan menjadi 5 rantai yang bisa dilihat pembagiannya sebagai berikut. Yang pertama, satu logika penelitian. Yang pertama yaitu perumusan permasalahan penelitian, latar belakang masalah penelitian. Yang kedua, merumuskan pokok masalah. Yang ketiga, memformulasi masalah. Yang keempat, membuat tujuan penelitian. Yang kelima, menguraikan manfaat penelitian. Jadi ini 5 langkah yang pertama ini masuk menjadi satu sub rantai, yaitu logika penelitian. Yang kedua yaitu perumusan kerangka teoritik. Perumusan kerangka teoritik ini meliputi yang pertama, melakukan kajian pustaka. Yang kedua, menjelaskan variabel dan indikator. Yang ketiga, mendefinisikan kerangka teoritik. Yang selanjutnya, 3 logika penelitian yaitu penentuan metodologi. Yang pertama yaitu memilih metodologi penelitian. Yang kedua, memilih populasi dan sampel. Yang keempat, membuat matriks pengembangan instrumen. Yang keempat, pembuatan rancangan pengembangan instrumen. Yang selanjutnya, yang keempat yaitu 4 logika penelitian, penganalisian data. 1. Melakukan pengumpulan data. Yang kedua, pengolahan data. Yang ketiga, membuat rencana analisis data. Yang keempat, membuat analisis data. Yang kelima, menafsirkan data. Dan yang selanjutnya, logika kelima penelitian yaitu penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan ini yang pertama, melakukan penarikan kesimpulan, dan yang kedua, penyusunan proposal. Mungkin sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Harisa Amalia Safitri, NIM T2017-1300. Di sini saya akan menjelaskan tentang laporan hasil penelitian dan pembahasan, kesimpulan dan saran, daftar pustaka, dan lampiran. Langsung saja, yang pertama itu hasil penelitian dan pembahasan. Pada bagian ini disajikan hasil penelitian sesuai dengan urutan tujuan penelitian dan perbaikan. Setiap sajian hasil dapat langsung disertai dengan pembahasan yang merupakan alasan mengapa hasilnya seperti itu. Pengalaman praktis atau penelitian terdahulu yang terdapat dalam kajian pustaka. Pada umumnya, hasil pembahasan ini merupakan hasil refleksi mengenai rencana dan tindakan yang dikaitkan dengan berbagai teori. Kualitas hasil pembahasan penelitian menggambarkan tingkat profesional peneliti untuk memperbaiki mutu pelajaran. Kemudian poin yang kedua yaitu saya akan memaparkan tentang kesimpulan dan saran. Pada bab ini disajikan pemaknaan penelitian berupa kesimpulan, yaitu tentang hasil penelitian yang diperoleh. Nah, tentunya saran itu selalu disusun untuk yang merujuk pada tujuan penelitian. Nah, tentunya saran juga ditujukan kepada pembuat kebijakan, pengguna hasil penelitian yang bersangkutan, dan kepada para peneliti berikutnya yang berminat melakukan pada penelitian selanjutnya, seperti itu. Selanjutnya kita masuk pada bagian akhir penelitian, yaitu di mana pada akhir suatu laporan penelitian itu memuat daftar pustaka dan lampiran. Pada daftar pustaka di sini itu pastinya memuat semua sumber tertulis, yaitu seperti buku, artikel, jurnal, dokumen, atau sumber lain dari internet. Dapat pula dalam bentuk seperti tercetak seperti CD, video, film, atau kaset yang pernah dikutip dan digunakan dalam penelitian. Di sini pasti semuanya paham kan ya tentang bagaimana penulisan daftar pustaka itu sendiri. Nah, yaitu
berurutan alfabetisnya itu. Kemudian tentu saja tidak menggunakan nomor urut gitu ya. Kemudian selain daftar pustaka, di akhir suatu laporan penelitian itu juga harus ada lampirannya. Nah, lampiran itu berisi semua dokumen yang digunakan dalam penelitian dan penulisan. Nah, misalkan lembar instrumen, pedoman observasi, catatan lapangan, foto-foto kegiatan, seperti itu. Nah, setiap lampiran itu diberi nomor urut yang mana sesuai dengan urutan penggunaannya. Nah, di samping itu, setiap lampiran itu diberi judul lampiran, seperti itu. Mungkin itu saja pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih kepada semua pemateri yang telah menyampaikan atau telah memaparkan materinya dengan baik. Cukup sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Barakallahu lana walakum walakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.